Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Az-Zahro. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah kampanye public relation. Sebelumnya saya akan menjelaskan dikit konsep strategis hubungan masyarakat. Strategi humas memiliki arti rencana jangka panjang untuk menyusun berbagai rencana teknis dan langkah komunikasi yang akan diambil dalam kegiatan kehumasan dengan memperhatikan jumlah anggaran dan waktu kegiatannya. Dalam penyusunan kampanye public relation ada 9 langkah, yaitu tahap yang pertama menganalisa situasi. Ini adalah cara pertama yang dilakukan dalam mengelola reputasi, mengenal dan dengan baik situasi di luar dan di dalam perusahaan. Situasi itu ada dua macam, yaitu situasi positif dan situasi negatif. Situasi dapat diidentifikasi sebagai peluang atau hambatan. Tahap kedua adalah menganalisa organisasi. Dalam menganalisa ini ada 3 aspek, yaitu yang pertama internal environmental, terdiri dari misi, sumber daya, dan performance. Yang kedua itu ada public perception. Persepsi ini berdasarkan visibilitas dan reputasi. Yang ketiga itu ada external environmental, mempertimbangkan sifat persaingan yang ada. Tahap ketiga, menganalisa publik. Dalam langkah ini dapat dilakukan dengan mengenal publik internal dan eksternal. Tahap keempat yaitu menetapkan tujuan. Langkah ini membantu kita membangun tujuan yang jelas, spesifik, dan terukur. Tahap kelima, merumuskan strategi dan respon. Aksi komunikasi ini dapat bersifat proaktif dan reaktif. Tahap keenam, menggunakan komunikasi yang efektif. Jadikanlah publik sebagai audiens. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tahap ketujuh, yaitu taktik komunikasi. Taktik komunikasi itu ada 4 macam, yaitu yang pertama itu interpersonal communication. Interpersonal communication menawarkan kesempatan tatap muka untuk keterlibatan dan interaksi pribadi. Pertukaran informasi atau cara khusus. Yang kedua, organizational media. Diterbitkan atau diproduksi oleh organisasi yang mengontrol konten, pesan, serta waktu pengemasan dan distribusi. Contoh, publikasi umum. Publikasi umum yaitu buletin laporan tahunan. Ada juga surat langsung berupa surat. Terus yang ketiga tuh news media. Menyediakan kesempatan untuk presentasi kredibel dari pesan organisasi kepada audiens. Yang keempat tuh advertising and promotional. Media yang dikendalikan umumnya eksternal di organisasi yang juga menawarkan akses ke audiens. Contoh media iklan cetak yaitu majalah, surat kabar, dan lain-lain. Kalau elektronik ada televisi, radio, komputer, dan lain-lain. Ada juga periklanan luar rumah yaitu poster dan pakaian. Tahap ke-8 menerapkan rencana strategis. Menetapkan budget dan jadwal untuk mengimplementasikan program yang akan dijalankan. Tahap ke-9, evaluasi rencana strategi, yaitu metode untuk mengukur keefektivitasan alat untuk mencapai suatu tujuan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.